fakta mahasiswa yang saya sajikan ini. Mereka cuma memilih ya udah deh, daripada saya kuliah saya terbengkalai, maka saya lebih bagus eh, apa yang membaguskan IPK saya daripada saya di DO. Atau ada pemikiran orang juga yang apa ya, yang mungkin IPK-nya rendah gitu, lebih baik saya aktif di organisasi dan ya udahlah, IPK saya ya masa bodoh dengan IPK saya, dengan tanggung jawab saya kuliah, masa bodoh dengan itu. Saya pikir teman-teman, kalau kita bisa kedua, ya kenapa enggak gitu ya. Kalau kita bisa mempunyai IPK tinggi, kalau kita bisa mempunyai prestasi dalam akademik, prestasi akademik, dan juga di lain sisi kita aktif dalam organisasi, kenapa enggak kita bisa lakukan gitu. Lalu muncul pemikiran dalam diri saya atau dalam diri teman-teman, apakah saya bisa melakukan suatu menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan kuliah saya lancar dan juga organisasi saya lancar gitu. Ada satu quote yang sangat bagus gitu ya, you're stronger than you think. Banyak orang ketika melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu gitu, itu banyak kali pemikiran, selalu overthinking terhadap sesuatu tersebut. Nah, saya cerita dari pengalaman gitu, saya dulu anak yang nggak aktif secara organisasi gitu ya. Saya mulai aktif organisasi itu mulai dari tahun 2017, dan di SMA saya anaknya yang ambisius banget, ikut olimpiade, ikut ikut kegiatan-kegiatan OSN, ikut uh, ya apa ya, lomba-lomba. Dan saya pikir organisasi itu nggak ada penting-pentingnya, saudara-saudara. Kenapa saya pikir nggak ada penting-pentingnya ya? Saya pokoknya nilai saya bagus, nilai di rapor saya 90-90, saya juara di olimpiade dan lain sebagainya, itu ya saya pikir organisasi itu nggak ada pentingnya gitu ya. Tapi ketika tahun 2017 ada satu teman mengatakan kepada saya, apa gunanya kamu mempunyai ilmu yang tinggi tetapi kamu nggak bisa mempraktekkan atau nggak bisa mempraktekkan teori atau ilmu yang kamu dapatkan tersebut. Itu awalnya saya pikir ya, apa sih, lebih baik apa sih yang kau mau gitu, nggak ada penting-pentingnya ikut organisasi atau nggak apa. Tapi dengan perkataannya itu mengubah saya gitu, bukan mengubah gimana ya, tapi mengubah mindset saya bahwa eh, bukan nggak pun punya ilmu yang tinggi atau indeks prestasi atau IPK yang tinggi, atau IPK 4 gitu. Saya pernah meraih untuk IPK 4 itu, tapi nggak penting IPK 4 itu tanpa ada komunikasi atau organisasi atau soft skill yang kamu dapatkan gitu. Nadiem Makarim pernah mengatakan bahwa IPK itu adalah standar di bawah gitu, dalam ketika dicari suatu pekerjaan itu, IPK itu bukan sesuatu yang harus jadi standar atasnya, tidak. Yang standar atasnya itu adalah kepemimpinan, soft skill yang kamu dapatkan, yang kamu punya, itu adalah salah satu syarat ketika kamu ikut dalam direkrut dalam pekerjaan gitu. Baru setelah itu adalah IPK gitu, IPK nomor berapa ya saya lupa gitu. Dan itu yang mengubah saya gitu, daripada apa ya, bukan daripada ketika ikut dalam ketika saya mempunyai ilmu yang tinggi tetapi saya tidak mempunyai soft skill dalam berkomunikasi, dalam memanajemen orang, dalam dalam lain sebagainya, dalam soft skill yang lain, itu sama saja saya nihil gitu. Saya sebagai apa ya, kayak patung yang apa sih, yang nggak bisa mengimplementasikan apa ilmu yang saya dapatkan selama kuliah gitu. Sini teman-teman, saya mempunyai tips kepada teman-teman yang ingin aktif dalam organisasi tetapi kuliahnya juga nggak terbengkalai. Yang pertama, kita harus tahu terlebih dahulu goal kamu itu untuk kuliah. Orang tua kita mensekolahkan kita atau memperkuliahkan kita di suatu universitas atau kampus itu bukan untuk organisasi. Itu awalnya. Goal utama kita adalah kuliah. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita ikut suatu kampus, mengikuti kampus atau masuk dalam dunia kampus itu untuk kuliah, bukan untuk organisasi. Tapi di lain sisi, ketika kamu cuma aktif dalam kuliah saja tanpa aktif dalam organisasi, semuanya itu nggak apa ya, kamu nggak akan menjadi mahasiswa yang berkualitas gitu.
kamu hanya aktif dalam dunia kuliahmu saja gitu, belajar dan cuma belajar tanpa tahu dunia luar, tanpa tahu berinteraksi dengan dunia luar gitu, maka kamu akan sulit nantinya ketika kamu turun dalam pekerjaan. Kamu akan bertemu banyak orang di pekerjaanmu, tetapi ketika kamu nggak mau rasa sosialisasimu, rasa berorganisasimu mulai dari kuliah, maka semuanya itu akan sulit kamu rasakan. Lalu yang kedua itu kita harus memanajemen waktu. Nah, ada di sini saya memberikan caption ya, caption. Kamu bisa membeli jam, tetapi tidak bisa membeli waktu gitu. Bener banget teman-teman, kita sering banget memakai jam, tetapi kita nggak bisa membeli waktu. Waktu itu selalu berputar gitu. Jadi ketika kita ikut dalam satu organisasi dan juga mau kuliah kita nggak terbengkalai, kita harus memanajemen waktu gitu. Manajemen waktu ketika ada tugas kampus ini, kita harus selesaikan tugas kampus ini dulu. Lalu ketika ada kegiatan organisasi ini, mari kita ikut organisasi ini. Di situ ada manajemen waktu ya. Manajemen waktu, kita harus mengatur waktu kita dengan baik. Mana yang kuliah, mana waktu yang kita kuliah, mana waktu yang kita berorganisasi. Lalu kita harus menentukan prioritas. Ini banyak banget mahasiswa ketika ikut organisasi tidak bisa menentukan prioritas mana yang lebih utama gitu. Kita tahu tadi ya, di nomor 1 bahwa goal kita itu adalah kuliah. Goal kita utama adalah kuliah, bukan untuk berorganisasi. Namun di lain sisi kita harus wajib untuk ikut organisasi gitu. Jadi prioritas dalam diri saya yang pertama itu adalah kuliah, lalu yang kedua adalah organisasi. Nah, ketika ada kegiatan organisasi tapi di waktu yang sama saya harus kuliah, saya lebih pilih saya harus kuliah. Kenapa? Karena goal utama saya adalah kuliah. Ini yang dinamakan dari prioritas teman-teman. Jadi kita harus menentukan prioritas mana yang lebih penting gitu, atau kegiatan mana yang lebih mendesak atau yang lebih penting, lebih urgent, itu kita harus tentukan gitu. Lalu yang keempat itu komunikasi. Nih, sering banget mahasiswa ketika ikut organisasi dan juga dalam perkuliahan itu komunikasinya itu nggak sejalan dengan anggota-anggota yang lain. Sekedar pengalaman, tahun lalu saya menjadi ketua panitia di penyambutan mahasiswa baru Kristen dan saya harus menghandle sekitar 1.800 mahasiswa atau lebih gitu ya, dengan panitia yang baru dibentuk itu sekitar 1 bulanan, dan ya panitianya tersebut baru saya kenal gitu, dan saya harus memimpin panitia tersebut, memanajemen mereka, membagi tugas dan lain sebagainya itu. Dan di waktu yang sama teman-teman, saya mendapat kabar bahwa saya diutus universitas untuk ikut summer school di National Kaohsiung University of Science and Technology di Taiwan gitu. Dan saya harus mengurus banyak berkas dan juga hal-hal yang penting untuk saya bisa ikut. Saya yang 1.800 mahasiswa Kristen itu untuk saya sambut gitu. Di sini perlu banget komunikasi gitu. Saya berkomunikasi dengan sekretaris saya, dengan bendahara saya, bahwa saya ada kegiatan ini, mungkin saya nggak bisa maksimal dalam hal ini, mungkin saya harus membagi waktu, mungkin saya nggak bisa bagi waktu saya untuk penelitian ini. Dan di situ ketika kita berkomunikasi atau menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah kita atau hal yang ingin kita sampaikan kepada mereka dengan tepat gitu ya, mereka pasti mengerti kok. Dia butuh ini, dia butuh ini. Begitu juga dengan kepanitiaan gitu teman-teman. Contohnya di panitia acara gitu ya, panitia acara butuh ini nih,
Maka ketika mereka nggak menyampaikannya kepada panitia perlengkapan, pasti ya nggak sinkron gitu ya, nggak sinkron ketika acara dan juga perlengkapan. Jadi butuh banget kita ketika ikut organisasi dan juga mau aktif dengan kuliah, kita butuh komunikasi yang intens dengan anggota kita, dengan teman kita, dengan orang-orang dalam organisasi kita. Lalu yang kelima itu jangan menunda. Nah, ini ada kata-kata dari guru saya masih ingat kata-kata ini dari guru saya di SMA. Itu orang pemalas selalu berkata besok dan besok itu. Jadi ketika kita mempunyai pekerjaan, please jangan ditunda gitu ya. Eh, saya juga masih bergumul dalam hal ini teman-teman. Ketika ada pekerjaan saya sering menundanya, tapi mari kita belajar gitu ya. Jangan menunda satu pekerjaan tersebut. Tanpa kita sadari itu ketika kita menunda, maka banyak job yang akan udah sampai di deadline, apalagi dengan tugas dia gitu, udah sampai deadline. Wah, the power of kepepet itu pasti berguna banget. The power of kepepet biasanya minus beberapa jam udah. Ketika kita nggak sama sekali. Saya sekedar apa ya? Saya sering mengalami hal tersebut gitu. Ketika udah deadline banget nih, deadline beberapa jam lagi, yang dikerjakan itu maksimal teman-teman, nggak akan maksimal. Apa konsep yang sudah kita konsep standar awal yang kita impikan gitu. Dan yang keenam itu totalitas. Apapun juga yang kamu lakukan itu, lakukan itu dengan segenap hatimu. Ya, ya untuk Tuhan, untuk kita. Jika ikut kepanitiaan atau ikut organisasi hanya untuk mencari nama atau mencari nama di atau mencari muka di depan umum, atau oh saya jadi MC nih dalam kepanitiaan ini, oh saya jadi panitia acara ini, saya
Bejibun apa sih? Bisa disuruh ke sini kuliah yuk kuliah, terus organisasi yuk organisasi, enggak, kamu tuh bukan robot, jadi harus juga ada butuh refleksinya. Lalu yang terakhir ini, ingat kapasitas diri. Banyak orang ketika ingin ikut organisasi itu nggak tahu kapasitas dirinya. Mungkin kapasitas, saya nggak tahu ya kapasitas diri teman-teman itu tadi, eh, apa ya, mungkin dalam dirinya itu cuman, oh kapasitas saya ini cuman fokus untuk kuliah dan juga IPK tinggi gitu, atau kapasitas saya ini nggak bisa ikut organisasi banyak gitu, atau cuma satu kapasitas organisasi. Kita harus memahami kapasitas kita teman-teman. Jika kita nggak bisa memahami kapasitas kita sebagai mahasiswa, maka kita akan mengambil banyak hal gitu. Contohnya, kita udah ikut kepanitiaan ini, di waktu yang sama juga kita ikut panitia ini, di waktu yang sama juga kita ikut panitia ini, itu apa ya, semuanya itu nggak akan maksimal nantinya karena kita terlalu banyak kesibukan gitu. Atau ingat juga teman-teman, kalau contohnya lagi masa-masa ujian terus kamu ikut kepanitiaan, itu kamu harus ingat kapasitas dirimu, kamu harus fokus kepada ujianmu, ujian, contohnya ujian akhir semester gitu. Jangan dulu fokus kepada organisasi. Kamu harus tahu kapasitas dirimu bahwa ya, saya harus fokus kepada ujian saya, daripada saya ujian saya terbengkalai, ya lebih baik saya nggak ikut organisasi dulu atau saya ikut di dalam organisasi. Ingat bahwa kamu itu, tadi saya bilang kamu itu bukan robot gitu ya, kamu bukan robot yang harus ikut banyak hal atau yang harus mengikuti segala sesuatunya itu. Lalu love yourself and think bigger. Kamu harus bermimpi besar, bermimpi besar dan juga mencintai dirimu sendiri gitu. Kenapa saya memberikan ini ya, quotes ini? Kenapa banyak orang itu memaksakan dirinya karena tuntutan ini saya akan ikut ini. Terus tuntutan orang tua, saya harus mempunyai IPK besar, maka saya harus begini. Enggak teman-teman, jika enggak dimulai ketika kita mencintai diri kita sendiri atau melakukan segala sesuatunya itu dengan diri, karena rasa cinta kita atau karena minatnya kita, dengan segala sesuatu itu nggak akan lancar. Mungkin lancar di awal-awal, tapi nggak akan lancar seterusnya. Kenapa? Karena kita nggak punya visionnya di situ, nggak punya hal yang menariknya di situ. Jadi ketika melakukan sesuatu itu, ingat dulu bahwa kamu harus mencintai dirimu sendiri gitu. Harus. Dan juga kenapa saya kasih bimbingan ini, karena ketika kamu ikut apa ya, mau organisasimu jalan dan juga kuliahmu terbengkalai, kamu harus mempunyai banyak mimpi yang besar gitu. Di pemikiranmu itu banyak hal yang harus kamu capai gitu, untuk kamu bisa berkualitas menjadi menjadi outstanding student tadi. Lalu demikian saja sih yang mau saya sampaikan gitu ya. Saya minta maaf jika banyak hal yang yang saya sampaikan, tetapi mungkin nanti ada ruang diskusi, mungkin teman-teman bisa mendiskusikan atau mempunyai pertanyaan seputar gimana sih kuliah kita lancar dan juga organisasi kita itu jalan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke Kak, terima kasih kepada Kak Yulia Melvanogendato atas penyampaian materinya. Saya mohon maaf terlebih dahulu, tadi pada saat sambutan terjadi kesalahan teknis. Untuk itu, untuk Pak Simon diharapkan bisa memberikan sambutan yang terakhir sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Simpson. Waktu dan tempat saya persilahkan. Simpson. Ada.
Iya, tadi memang udah keluar dia. Belum tadi ada. Tadi masuk, tiba-tiba keluar lagi. Tunggu, tunggu. Hah? Gak ada kelapanya di yang dulu. Gak ada di sini belum. Gak ada kak? Belum masuk. Tadi masuk kan, keluar lagi. Mohon maaf, untuk kita akan melewati sambutan dari Pak Simpson dikarenakan beliau sudah keluar dari Saxo Online. Oke, selanjutnya yaitu dari pemateri kedua yaitu untuk Bapak Randy Muhammad Iqbal, SSI, MSI. Waktu dan tempat saya Bentar, Dak. persilahkan. Ini lagi di chat sih. Mei Fatih Hareva bisa close presentasinya karena saya mau presentasi. Tolong kalau misalnya masuk itu jangan klik yang presenter ya. Bisa ini saya karena saya mau presentasi bisa di stop dulu. Oke. Sebentar, gimana share sini? Bapaknya? Sudah terlihat? Nggak masuk lagi bapaknya. Ini sudah apa sudah terlihat slide saya? Chat dulu bapak itunya, chat bapaknya. Tunggu setelah materi ini. Rida, slide saya sudah muncul? Masih belum, Pak. Pusing kali kepala, susah kali. Belum. Enggak. Problemnya. Tadi Pak Simpsonnya masuk, keluar lagi, masuk lagi. Mohon maaf, Pak, untuk presentasinya masih belum terlihat. Sudah terlihat atau belum? Masih belum, Pak. Bentar. Agak susah sih Pak, kalau pakai Google Meet-nya. Begini udah terlihat? Udah muncul Rida?
Tes? Iya Pak, sudah muncul. Sudah ya? Iya Pak. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bentar masih loading ini buat full screen. Oke, terima kasih Pak Simpson sudah mewakili dari Bapak Wakil Rektor bidang hukum, organisasi SDM dan kemahasiswaan. Teman-teman UKM dari Prisma sudah invite saya di event pagi hari ini. Oke, hari ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan materi tentang strategi memenangkan LKTIN dan lomba esai nasional. Oke, sebelumnya mungkin sebagian belum ada yang kenal dengan saya. Saya merupakan dosen di jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Sekarang juga menjabat sebagai kepala lab ya di kimia. Kemudian pendidikan S1 saya di Kimia Universitas Brawijaya. Terus tahun 2015 kemudian saya di S2 di Kimia Fakultas Sains di ITS, dan juga sempat jadi visiting researcher di Advanced Membrane Technology Center di Universitas Teknologi Indonesia. Ini beberapa achievement saya, beberapa saja yang saya tampilkan. Nanti Kebetulan ini saya udah juga di sekarang diamanahkan menjadi salah satu pembina UKM Prisma. nggak apa-apa. nggak ada ayolah Nah. jadi itu nah. Iya, Pertama kalau kita berbicara tentang how to be an outstanding student, tentu kita harus memahami kenapa kita harus ada alasan untuk menjadi outstanding student. Pertama gini, ketika student-student yang outstanding itu biasanya mendapatkan banyak mendapatkan banyak kemulusan ketika dia sudah bekerja. Ya, kan? Dalam artinya itu dari ketika dia lulus, waktu lulusnya pendek. Setelah waktu lulusnya pendek, kemudian dia sangat cepat untuk diserap oleh perusahaan atau si pemangku kebijakan ataupun pihak-pihak swasta maupun negeri yang membutuhkan pekerja. Nah, kita perlu memahami juga ada banyak strategi ya yang perlu kita ambil dalam membuat how to be an excellent student ya, atau untuk menjadi bagaimana student yang excellent. Anda sebagai mahasiswa nanti Anda lulus ya, dan harapannya nanti ketika Anda sudah lulus ya, Anda langsung segera mendapat pekerjaan untuk meraih sukses yang lebih dekat. Nah, saya punya 3 tips ya di sini. Yang pertama itu Anda harus meningkatkan isi CV Anda ya, dalam artian isi kurikulum CV Anda. Jadi ketika Anda kuliah itu berpikirlah bagaimana Anda membuat biografi Anda ketika lulus atau kurikulum CV Anda itu ketika lulus sebaik mungkin, sebanyak mungkin isinya, karena CV itu adalah salah satu bagian yang nantinya yang bakal dikumpulkan ketika Anda mengapply suatu pekerjaan. To be honest, saya waktu S1 lulus tidak dengan IPK yang baik ya. Jujur, saya S1 lulus dengan IPK 3,12, tidak terlalu tinggi menurut saya ya. Tapi karena saya sadar di IPK saya itu tidak terlalu tinggi, tapi saya mengimbanginya dengan berbagai event. Dalam artian itu dengan berbagai hal. Saya ikut lomba, saya ikut organisasi dan segala macam. Ya, saya juga ikut